Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita masih dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan semoga kita tetap istiqomah dalam mempelajari agama Islam. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas lanjutan daripada materi yang sebelumnya tentang mujahadatun nafsi, dan sekarang kita akan lanjutkan kepada pembahasan tentang husnudon. Kita akan bahas tentang apa itu arti daripada husnudon, terus dalil-dalilnya kita akan bahas saja apa saja, dan macam-macam daripada husnudon itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam arti daripada husnudon. Husnudon itu diambil dari bahasa Arab. Kata yang pertama adalah husnu, hasanun. Ya, dalam bahasa Arab itu hasanun dan don. Nah, ketika digabungkan menjadi husnudon. Ya, apa itu artinya? Hasanun itu adalah baik. Arti daripada hasanun atau husnu itu, husnun ya. Itu artinya adalah baik. Dan don itu adalah prasangka. Ya, ketika digabungkan menjadi husnudon, berarti artinya adalah prasangka baik. Nah, itu. Jadi, kalau kita melihat daripada makna dari husnudon itu adalah prasangka baik atau berprasangka baik. Nah, itu ya. Kita melihat daripada arti daripada husnudon itu. Nah, itu ya. Nah, husnudon atau yang sering kita kenal ya, sering kita kenal dengan positive thinking. Ya, yang sering kita dengar itu positive thinking. Itu sama-sama saja sebenarnya. Jadi husnudon dengan positive thinking itu ya sama. Itu juga. Jadi jangan aneh gitu kan. Kalau husnudon itu ya dari bahasa Arabnya, kalau positive thinking berarti nah itu bahasa Inggrisnya. Itu ya. Nah, jadi artinya adalah berbaik sangka atau berprasangka baik. Sama-sama saja ya. Nah, itu artinya. Tuh. Wahai diri. Ya ini ya. Pesan dari gambar nih. Wahai diri ini, diriku. Bersangka baiklah kamu. Terus berprasangka baik. Bersangka baik. Dan terus bersangka baik. Kepada siapa? Kepada siapapun. Bahkan terhadap diri kita sendiri harus berprasangka baik. Nah, itu ya. Nah, ini hanya pesannya saja. Nah, sekarang apa lawan kata daripada husnudon itu? Ya, berarti yang disebut husnudon itu artinya berprasangka baik. Lawan katanya berarti apa? Prasangka buruk. Nah, lawan katanya adalah suudon. Jadi husnudon dengan suudon. Kalau husnudon yang baik, kalau suudon yang buruk, yang jelek. Kalau husnudon berprasangka baik, kalau suudon berprasangka buruk. Nah itu, ya awas jangan sampai keliru ini. Ya, jangan sampai keliru. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dalil Al-Qur'annya. Nah, ini ada dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat
ayat 12. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Nah, ini hanya penggalan ayatnya. Sebenarnya ayat ini masih panjang, tapi kita ambil yang pokoknya saja. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, yang merasa dirinya mempunyai iman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan. Curiga. Karena apa? Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya, makanya kita jangan sampai kita itu berprasangka yang tidak-tidak. Yang kita belum tahu apa-apa, tapi kita sudah berprasangka yang buruk. Padahal kita belum tahu apa-apa. Tapi kita sudah berprasangka jelek aja sama orang. Nggak boleh itu ya. Karena apa? Sebagian dari prasangka itu menuju ke arah dosa. Lebih banyak dosanya, curiga itu ya. Nah ini dalilnya. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, bisa kalian cari di Al-Quran. Nah, ini dalil Al-Qurannya. Jadi, ketika kita mempunyai iman, kita itu selalu disapa oleh Allah dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Tuh. Kita itu dipanggil oleh Allah. Dipanggil untuk apa? Untuk menjauhi terlalu banyak berprasangka yang tidak baik kepada orang lain. Kepada diri kita sendiri saja tidak boleh. Apalagi terhadap orang lain. Itu ya. Nah, ini dalil Al-Qur'annya. Sekarang hadisnya nih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di sini disebutkan bahwa iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk. Nah, karena apa? Karena sesungguhnya prasangka buruk itu perkataan yang paling dusta. Karena kan kita belum tahu apa-apa tapi sudah dibicarakan. Itu sudah termasuk berbicara bohong gitu. Kalau sekarang ya hoax lah. Ya, kita belum tahu apa-apa tapi sudah dibicarakan kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Karena itu termasuk perkataan yang bohong, yang dusta. Itu. Ini salah satu hadisnya ya. Nah ini juga masih hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerima sabda daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa inna husnadh-dhon min husnil ibadah. Nah, ini artinya, sesungguhnya baik sangka itu adalah bagian daripada kebaikan dalam ibadah. Ketika kita berbaik sangka terhadap orang lain, terhadap diri kita sendiri, itu adalah merupakan ibadah. Ya, itu sudah termasuk ibadah tuh. Ketika kita berbuat atau berbaik sangka terhadap orang lain. Nah, itu hadisnya. Nah, ini ayat yang tadi, yang Al-Hujurat itu, ini yang komplitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm.
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Nah, ini ayat yang komplitnya ya. Tuh. Nanti artinya bisa kalian cari di terjemahan dalam Al-Quran biar lebih jelas lagi ya. Nah, kalian nanti bisa cari. Nah, sekarang kita masuk pada macam-macam husnudon. Yang pertama adalah husnudon kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, husnudon kepada diri sendiri. Diri kita sendiri. Yang ketiga adalah husnudon terhadap sesama manusia. Nah, sekarang yang pertama, husnudon terhadap Allah, bagaimana dan seperti apa? Misal, kita itu mendapat musibah. Apapun itu musibahnya. Ya, kita mendapat musibah. Nah, kita itu jangan sampai menyalahkan Allah. Jangan sampai berburuk sangka terhadap Allah. Ya, jangan sampai. Sekalipun jangan pernah sampai berburuk sangka terhadap Allah. Walaupun kita mendapat musibah. Ya. Walaupun kita mendapat musibah, kita tetap harus husnudon terhadap Allah. Mungkin itu adalah cara terbaik Allah untuk mengembalikan diri kita agar apa? Agar mengingat lagi Allah, mengingat lagi kewajiban yang harus kita lakukan yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Mungkin kita sudah terlalu lupa kepada Allah. Kita sudah lupa terhadap ibadah. Makanya Allah ingatkan dengan apa? Dengan musibah. Nah, itu kita jangan sampai berburuk sangka kepada Allah, jangan sampai. Karena di balik musibah itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Pasti itu. Makanya kita jangan berburuk sangka dulu. Ya, jangan berburuk sangka dulu. Apalagi sama Allah itu tidak boleh sama sekali, ya. Kita harus hadapi dengan kesabaran. Misalkan kita sakit aja, itu jangan sampai kita itu bersuudzon pada Allah. Pak Allah itu gimana sih memberikan saya rasa sakit yang seperti ini, misalkan. Itu nggak boleh. Kita hadapi aja dengan apa? Dengan sabar. Ya, berarti ketika kita sakit, ya kita harus mensyukuri. Berarti kita itu sudah banyak diberikan kesehatan oleh Allah, dan sekarang kita hanya sakit mungkin beberapa hari saja, mungkin 3 hari lah paling lama juga, atau seminggu, atau berapa tahun pun, itu kita tetap harus husnudon kepada Allah, karena kita hidup aja, sehatnya aja itu lebih banyak daripada sakitnya. Kenapa kita tidak mensyukuri yang sehatnya itu? Kenapa ketika kita diberikan sakit saja, 1 hari, pilek aja misalkan, atau batuk aja, kenapa kita menjadi suudzon kepada Allah? Padahal kita itu sehat bertahun-tahun loh. Ya, makanya ketika kita sakit aja, kita mendapat musibah apapun itu, kita hadapi dengan sikap sabar. Kita hadapi dengan kesabaran. Jangan sampai kita menyalahkan Allah, jangan sampai. Itu tidak boleh sama sekali ya. Jangan sampai itu. Ketika mendapat syukur, mendapat nikmat, kita harus bersyukur. Ketika kita mendapat nikmat, harus bersyukur. Ketika kita tidak mendapat nikmat, tidak mempunyai rezeki, misalkannya, ya tetap kita syukuri aja. Ya, kita syukuri, karena ketika kita bersyukur, maka Allah pun akan menambahkan lagi rezeki kita. Seperti dalam ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ya. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan rezeki kepada kita. Menambahkan kesehatan kepada kita.
Tapi sebaliknya ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka lihat azab Allah yang akan mendatangi kita. Awas tuh. Itu ayat Al-Qur'an ya. Itu yang pertama tuh, husnudon kepada Allah. Yang kedua adalah husnudon kepada diri sendiri. Jadi kita itu harus bisa berprasangka baik terhadap diri kita sendiri. Tuh, di sini disebutkan adalah percaya diri. Tuh, kita sebagai siswa itu harus percaya diri. Jangan belum apa-apa tapi sudah menyerah. Kita belum mencoba aja sudah menyerah. Berarti itu kita tidak punya rasa percaya diri. Kita tidak percaya terhadap diri kita sendiri. Kita belum mencoba apapun itu, belum mencoba sama sekali, tapi sudah mundur, sudah tidak mau, karena tidak percaya diri. Nah itu tidak boleh ya. Berarti kita sudah berburuk sangka terhadap diri kita. Ya coba aja dulu, misalkan gini, kita itu belajar tentang baca Al-Quran nih. Kan belum apa-apa, tapi sudah tidak mau membacanya juga. Padahal belum dicoba, belum mencoba untuk belajar, belum mencoba untuk membacanya, tapi belum apa-apa sudah tidak mau mencoba sama sekali. Nah itu nggak boleh. Berarti kita tidak percaya terhadap diri kita sendiri. Belum kita baca Al-Qur'annya, tapi sudah tidak mampu untuk membacanya juga. Nah, berarti itu kan kita sudah suudzon terhadap diri kita. Nah itu tidak boleh. Ya, harus percaya diri. Harus bisa, kita bisa, saya bisa. Itu ya. Tuh, dalam menuntut ilmu juga. Menuntut ilmu kita harus percaya diri. Husnudon. Harus semangat. Ya, ada tugas kerjakan. Ya, ada tugas harus dikerjakan. Jangan sampai kelupaan atau tidak dikerjakan. Ya, karena itu kewajiban kita sebagai umat manusia untuk menuntut ilmu. Kalau ada tugas ya kerjakan, kalau tidak ada tugas ya berarti kita pelajari hal yang lain. Gitu. Ya, jangan sampai ada tugas tidak dikerjakan, terus menuntut ilmu yang lain juga tidak. Nah, itu kan kurang baik ya. Nah, makanya kita harus percaya diri, harus bisa berbaik sangka terhadap diri kita sendiri. Nah, itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah husnudon terhadap sesama manusia. Kehidupan keluarga, kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu yang ketiga. Jadi kita harus berbaik sangka terhadap tetangga kita, terhadap keluarga kita. Jangan sampai kita selalu berburuk sangka terhadap orang lain, terhadap teman kita berburuk sangka, ya, menuduh yang tidak-tidak. Itu nggak boleh. Ya, itu jadi macam-macam daripada husnudon itu ada tiga. Yang pertama husnudon terhadap Allah, yang kedua husnudon terhadap diri kita sendiri, yang ketiga husnudon terhadap sesama manusia. Nah itu ya. Jadi itu adalah macam-macam daripada husnudon. Nah, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat, khususnya bagi diri Bapak sendiri dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, tidak ada perkataan yang keliru atau bacaan Quran yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.